Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kami sungguh mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan. Kalau kami boleh kembali datang ke dalam rumah-Mu untuk memuji Raja di atas segala Raja ya Tuhan. Dan kami sangat yakin dan percaya Allah Roh Kudus sudah hadir tengah-tengah kami ya Tuhan. Dan kami percaya pada saat Roh Kudus hadir, di situ ada kemerdekaan, yang sakit akan disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini boleh menjadi tuntunan dalam kehidupan kami, boleh menjadi pelita dalam kehidupan kami. Biarlah Allah Roh Kudus yang memberikan kami penjelasan, berikan kami kemampuan untuk kami bisa mengerti akan kebenaran firman-Mu ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Bagaimana keadaan saudara? Dahsyat luar biasa, karena kita memiliki Allah yang begitu luar biasa ya. Amin. Mari kita mulai renungan kita pada pagi hari ini. Kita baca di dalam kitab Bilangan pasal yang ke-11 ayat yang ke-4 sampai dengan yang ke-6, disambung dengan 31 sampai dengan 35 ya. Sudah mendapatkan semua? Sudah ya? Kalau sudah saya akan membacakannya. Bilangan 11 ayat 4 sampai dengan yang ke-6. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus. Dan orang Israel pun menangislah pula, serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang pre, bawang merah, dan bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat ya. Kita sambung di ayat yang ke-31 sampai dengan 35. Lalu bertiuplah angin dari Tuhan asalnya, dibawanyalah burung-burung puyuh dari sebelah laut dan dihamburkannya ke atas tempat perkemahan, dan di sekelilingnya kira-kira sehari seperjalanan jauhnya ke seluruh penjuru, dan kira-kira 2 hasta tingginya dari atas muka bumi. Lalu sepanjang hari dan sepanjang malam itu dan sepanjang hari esoknya, bangkitlah bangsa itu mengumpulkan burung-burung puyuh itu. Setiap orang sedikit-dikitnya mengumpulkan 10 homer. Kemudian mereka menyebarkannya lebar-lebar sekeliling tempat perkemahan. Selagi daging itu ada di mulut mereka sebelum dikunyah, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap bangsa itu, dan Tuhan memukul bangsa itu dengan suatu tulah yang sangat besar. Sebab itu dinamailah tempat itu Kibrot Tawa, karena di sanalah dikuburkan orang-orang yang bernafsu rakus. Dari Kibrot Tawa berangkatlah bangsa itu ke Haserot, dan mereka tinggal di situ. Amin ya. Ini kita pada pagi hari ini belajar mengenai nafsu rakus atau serakah ya. Kadang-kadang kita ini tidak menyadari ya, selama ini kita itu juga punya nafsu rakus atau serakah ya. Dan kalau saudara perhatikan ya, dari ayat-ayat yang kita baca, kita melihat bahwa ternyata Tuhan itu sangat murka terhadap orang-orang yang rakus atau serakah ya. Jadi ternyata Tuhan itu tidak hanya murka terhadap orang-orang yang mungkin tidak melakukan firman Tuhan gitu ya, mungkin tidak mau mengampuni, mungkin dia membenci saudaranya. Tetapi kalau saudara mempunyai nafsu rakus atau serakah, ternyata Tuhan juga murka terhadap saudara ya. Sehingga pada pagi hari ini kita akan belajar supaya kita tidak terjangkiti oleh nafsu rakus ini ya. Apa sih rakus itu ya? Rakus itu
kalau definisi dari Kamus Besar Bahasa Indonesia itu suka makan banyak dengan tidak memilih, ya. Doyan gak doyan diambil, wis pokok kepingin wakeh, ya itu rakus, ya. Ingin memperoleh lebih banyak dari yang diperlukan, ya. Semestinya perlunya cuma satu ngambil dua, yaitu rakus, ya. Dan tamak atau serakah itu definisinya. Ya, jadi orang rakus itu bukan orang yang makannya banyak, bukan. Ya, ada orang kan makannya banyak, saudara ya. Kalau saudara lihat kuli-kuli itu ya, kuli-kuli yang ngangkut-ngangkut di pasar, kelihatannya kalau makan piringnya penuh dengan nasi. Ya, itu bukan rakus, saudara ya. Itu memang porsi dia makan. Tapi rakus itu adalah memakan sesuatu semestinya yang mereka tidak perlukan, berlebihan. Ya, itu rakus. Butuhnya sak piring dipenuhi lagi lebih dari satu piring supaya apa? Takut gak keuman. Nah, itu rakus. Ya, rakus. Dan kerakusan ya tidak berbicara masalah makanan aja, ya. Coba lihat slide selanjutnya ya. Tapi juga masalah harta kekayaan. Ya. Rakus itu bukan hanya bicara makan, serakah, ya doyan makan, danjek, nyunyu, kan gitu. Tapi juga tentang harta kekayaan, itu juga bisa dihinggapi nafsu rakus atau serakah. Ya. Coba kita baca di dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab itu memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ya. Jadi orang ada yang serakah terhadap makanan, ada orang yang serakah terhadap harta kekayaan. Ya. Karena apa? Karena firman Tuhan mengatakan cinta akan uang itu akar dari segala kejahatan. Ya. Orang tidak rakus yang lainnya. Biasanya orang rakus itu rakus serakah terhadap harta kekayaan. Karena sudah disampaikan oleh firman Tuhan pada zaman dahulu. Ya. Cinta akan uang itu sangat-sangat berbahaya, ya. Apakah kita tidak boleh mempunyai banyak uang? Boleh, ya. Yang tidak boleh itu kalau kita ini diperhamba oleh uang itu, sehingga kita sangat mencintai uang daripada yang lain. Nah, itu sangat berbahaya, ya. Demikian juga dengan makanan, ya. Orang rakus makan, ya. Bukan berarti orang yang gemuk itu identik dengan rakus, enggak. Ya. Jangan waduh saya gendut nanti dikira rakus, enggak. Ya, ada orang kurus juga rakus. Ya. Jadi mari kita menyadari bahwa ternyata kerakusan, keserakahan itu tidak disukai oleh Tuhan. Ya. Apalagi ya kalau saudara misalnya ya kan diundang ke manten, ya kondangan, makannya prasmanan, wah kesempatan, ya kan. Mulai kadang-kadang nafsu rakus itu keluar, betul? Apalagi hitung-hitungan, ya. Kadang-kadang kita ini saya lihat, kadang-kadang kita ini kalau pergi kondangan, kadang-kadang pikiran kita mulai hitung-hitungan, betul? Saya bawa 100, ya, 100.000. Nah, saya makan cuma nasi goreng tok, rugi. Ya, ya kan? Kadang-kadang kita berpikiran seperti itu. Wis, mumpung bawa 100.000, tak incipi kuabe, doyan gak doyan, wis tak incipi akeh. Itu kadang-kadang kita terjangkiti oleh nafsu rakus. Ya, karena apa? Karena tidak perlu. Ya oleh gak doyan, tidak usah diambil. Ya kan? Lek kamu cuma bisa makan 1-2 daging, ya jangan ambil banyak-banyak. Ya, akhirnya apa? Tidak habis, ya kan? Itu kadang-kadang kita terjangkiti seperti itu. Tidak sadar, betul? Tidak sadar. Tapi kalau itu dibiarkan, nafsu rakus itu akan mendarah daging dalam kehidupan kita, ya. Tidak hanya makanan, juga nanti masalah uang, harta kekayaan, ya. Punya sedikit tidak cukup, minta lagi. Wis diberkati, kurang Tuhan, minta lagi, ya. Orang yang rakus itu tidak pernah mengucap syukur, ya. Terus kalau saudara perhatikan, ya, kenapa sih Tuhan bangsa Israel ini kalau selalu mengeluh, Tuhan aku minta makan, ya, waktu di Keluaran, ya kan, Tuhan kasih apa? Mana, ya kan? Tapi dia minta daging, Tuhan kirim burung puyuh, ya kan? Tapi di Bilangan juga begitu.
Bangsa Israel mengeluh, Tuhan, aku wis suwi gak makan daging. Karena burung puyuh mungkin tidak dikasih terus-menerus. Kalau mana itu dikasih terus-menerus selama 40 tahun. Ya. Dia minta daging. Dia ingat daging, mentimun, bawang pre, bawang merah, diingat semua, saudara. Saya juga heran kenapa Tuhan kok firman Tuhan dimasukkan di sini ada bawang pre, ya kan? Bawang putih, bawang merah, semangka, semua dimasukkan di dalam firman Tuhan ini. Ya. Dan anehnya, Tuhan itu memberi makan tetap burung puyuh, enggak burung yang lain. Ya, kan kadang-kadang Tuhan kan bisa memberikan sesuatu yang beda-beda gitu ya. Tapi dengan masalah tentang makanan bangsa Israel itu Tuhan selalu memberi burung puyuh. Ya, ternyata saudara ya, setelah saya baca-baca di Mbak Google ya, sekarang kan Google kan semua saudara tanya apapun ada di sana ya. Ternyata burung puyuh itu adalah burung yang paling kaya protein di antara semua unggas. Jadi antara bebek, pitik, burung dara yang tertinggi kandungan proteinnya itu adalah burung puyuh. Ya. Tapi sekarang nggak musim daging burung puyuh, yang ada telur puyuh, betul? Ya kan, saudara kan beli telur puyuh. Loh Pak, kalau telur puyuh bagus. Telur puyuh itu kuningnya lebih banyak dibandingkan putihnya. Ya, jadi artinya apa? Ya kolesterol telur puyuh. Tapi kalau burung puyuh justru bisa menurunkan kadar kolesterol. Loh, saudara. Artinya apa? Tuhan itu selalu memberikan yang terbaik. Nggak ecek-ecek, nggak asal-asal gitu toh. Kita minta daging dikasih yang luar biasa. Mungkin di Mesir mereka tidak makan daging sekualitas burung puyuh. Mungkin makan daging sapi, ya kan, daging domba. Tapi Tuhan tidak. Tuhan kasih burung puyuh. Wah, itulah Tuhan kita. Dia kaya vitamin A supaya matanya jelas ya, vitamin B, B6, B12 meningkatkan kekebalan tubuh, menjaga kesehatan tulang, itu yang Tuhan kasih kepada umatnya. Ya, luar biasa. Ya. Jadi pada pagi hari ini kita menyadari Tuhan itu ternyata bisa memberikan yang terbaik untuk saudara dan saya. Amin. Cuma kadang-kadang kita sendiri ya yang gregetno Tuhan. Kayak ini merasa gak mau, kasih ini gak mau ya. Padahal Tuhan itu mau ngasih yang terbaik untuk saudara. Amin. Yang terbaik bagi saudara belum tentu terbaik bagi Tuhan. Ya. Makanya kalau saudara diberkati mengucap syukur ya. Jangan macam-macam ya. Karena orang yang kuat itu orang yang bisa mengucap syukur dalam segala keadaan. Baik kekurangan bisa mengucap syukur, berlebihan juga bisa mengucap syukur. Itu orang yang kuat. Ya. Mari kita mulai sekarang. Apa sih Pak dari yang kita baca ini? Ada beberapa hal yang dapat kita pelajari. Ya. Yang pertama, orang yang rakus atau serakah itu tidak bisa melihat berkat Tuhan yang ada saat ini. Ya, tidak mudah bersyukur ya. Baca di ayat 5-6 bilangan tadi. Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang pre, bawang merah dan bawang putih. Tetapi kita sekarang kurus kering, tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Kalau orang itu sudah rakus, maka dia itu tidak bisa melihat berkat Tuhan yang saudara terima pada saat ini. Ya, merasa gimana hari ini diberkati? Tidak tahu ya, ketoknya belum diberkati saya hari ini. Padahal Tuhan sudah memberkati saudara. Ya, kalau orang sudah terjangkiti nafsu rakus, tidak melihat bahwa yang ada saat ini merupakan berkat Tuhan. Seperti bangsa Israel. Padahal di sini dikatakan bahwa apa? Di ayat yang ke-6 terakhir, kecuali mana ini saja yang kita lihat. Loh, sudah dikasih mana itu loh 40 tahun. Dia sik ngomel, sik menggerutu. Ya, karena apa? Wis dia tidak bisa melihat bahwa yang ada saat ini merupakan berkat Tuhan. Yang dia lihat itu apa yang tidak ada. Itu sifat orang rakus. Ya, hati-hati ya, dianggap yang ada saat ini masih kurang untuk memuaskan hawa nafsunya, tidak mudah bersyukur, tapi selalu keluar
ngutang, ya, bersungut-sungut, ya, sedikit-sedikit ngomel, gruneng, ya. Hati-hati loh saudara ya. Saudara yang kalau bersungut-sungut itu maka hormon-hormon yang ada dalam tubuh kita, hormon-hormon yang merugikan itu akan meningkat, ya. Dan saudara akan terjangkiti penyakit yang saudara tidak harapkan, ya. Tapi kalau saudara bersyukur, penuh sukacita, maka hormon-hormon baik endorfin, ya, itu akan keluar di dalam tubuh kita dan tubuh kita akan sehat. Amin, ya. Tuhan ciptakan tubuh ini dengan luar biasa, diatur oleh Tuhan dengan luar biasa, ya. Makanya kita jangan rakus, ya. Ada dokter yang mengatakan bahwa orang yang rakus lebih cepat mati dibandingkan orang yang kelaparan. Saya bingung loh, kok bisa Tuhan? Bukannya orang kelaparan juga cepat mati dibanding orang yang rakus, ya. Ternyata kalau saya lihat, ternyata begini, maksudnya dokternya begini. Kalau kita rakus, makan tidak terkontrol, sewaktu-waktu kita itu bisa kena stroke, langsung mati. Betul? Kadang-kadang orang tiba-tiba makan, tiba-tiba geblak, mati. Kenapa? Oh, stroke, darah tingginya naik, ya kan? Kebanyakan makan, gitu. Tapi kalau orang kelaparan itu ada fase. Tidak langsung orang kelaparan hari ini mati hari ini. Tidak. Ada fase lama, ya. Tidak dikasih makan baru mati. Tapi kalau orang rakus, hati-hati, ya kan? Hati-hati. Bukan salah makanannya, ya. Bukan salah makanannya, ya. Paulus mengatakan bahwa semua itu halal, benar. Tapi apakah semua itu berguna bagi kamu? Loh, itu ya. Jangan kamu memperhatikan kepada makanan. Itu yang harus kita renung. Iya, kadang-kadang kita ini nyunyu, ya kan? Kepingin enak itu nyuamil terus, ya. Kayak to ane wake nyuamil enak, kesempatan mumpung si akeh, ya kan? Eman dibuat. Orang Indonesia itu memang tipe antara apa ya? Antara gemi atau antara eman-eman dengan rakus itu beda-beda tipis, ya. Ada suatu cerita, ya, rombongan dari tur ke Israel dari bangsa Indonesia itu ke Israel. Pada waktu itu makan, ya kan, makan, gabung dengan negara-negara lain, ya. Waktu itu makanannya itu ada daging, ada telur, ya kan, dan lain sebagainya, ya. Setelah selesai semua, ya, pemimpin turnya sama pemilik orang heran. Orang Indonesia itu luar biasa, ya. Kenapa? Lihaten, makan telur, sak kulit-kulitnya dimakan. Dia bilang, kok bisa ya? Ternyata enggak, ya. Ternyata enggak sak kulitnya. Tapi karena dia sudah makan kenyang, eman telur itu tersisa dibungkus. Kan orang Indonesia biasa gitu, eman nih tak bungkus sih, dikantongi. Ketokane tidak ada, ya. Kadang-kadang ya beda-beda tipis. Satu eman bisa juga karena rakus, ya kan? Sebenarnya nggak doyan, tapi eman nih tak bungkus saya kantongi, ya kan? Kadang-kadang begitu toh kita. Kalau misalnya ke kemanten, ya kan? Itu mejahan, eman sisa pelayan, Pak bungkus saya Pak, ya, gitu toh? Ya, ya kaku, ya, iya Pak, ya. Tapi pada ditingkatkan, oh salah, ya enggak salah, sekali-sekali, terus-terusan seperti itu, hati-hati, ya. Jangan-jangan saudara dihinggapi nafsu rakus, ya. Jadi mari kita belajar bahwa Tuhan itu baik, bahwasanya Dia selama-lamanya adalah baik. Mazmur 106 ayat 1, ya. Jadi mari kita renungkan bahwa apapun yang ada saat ini dalam diri kita, syukuri itu sebagai berkat Tuhan. Amin, ya. Jangan melihat yang enggak ada, gitu loh. Yang enggak ada, kalau saudara ngimani, Tuhan pasti kasih, ya. Enggak ada, Tuhan tetap bersyukur, Tuhan pasti kasih, ya. Tapi wis enggak ada, saudara bersungut-sungut, ya tambah dikasih, enggak dikasih, gitu loh. Bersyukur kepada Tuhan, ya. Bersyukur, apapun dikasih tahu tempe, bersyukur, ya. Bersyukur, ya. Saya katakan di jemaat Bukit Sion, kalau saudara memasak tempe tahu dengan hati yang bersukacita,
maka cita rasanya seperti ayam goreng. Tapi kalau saudara masak ayam goreng dengan bersungut-sungut, rasanya seperti tahu tempe. Artinya apa? Kalau orang makan tahu tempe yang masak itu istrinya bersuka cita, rasanya seneng meskipun makan tahu tempe tok. Kan gitu kan? Seneng. Karena apa? Enak. Ya. Karena saya percaya ucapan itu bisa merubah. Ya kan? Kan Pak Guana Tanjung kan pernah ngomong toh, kalau ada air, ya kan? Waktu diucapi kata-kata yang menyakitkan, molekulnya berubah. Gitu toh. Beras dimasukkan di air, kalau dikata-katai, kamu beras itu jelek, kamu itu tidak enak, maka beras itu cepat busuk. Tapi kalau dikata-katai, berasmu enak, berasmu putih, tidak busuk-busuk. Artinya apa? Mulut ini ada kuasa. Loh, ya kan? Kalau ngelihat tuh di rumah ada telur, tempe, mulai gunakan mulut ini sebagai kuasa untuk mengubah makanan itu menjadi berkat yang luar biasa. Amin. Maka saudara merasa, Tuhan itu ajaib. Kan gitu kan? Tuhan itu luar biasa. Jangan dikasih tempe, bayang sing belum. Kapan makan ayam? Ya kan? Kapan makan spaghetti? Ya, kapan makan steak? Akhirnya bersungut-sungut. Ya seperti bangsa Israel, dikasih mana iling ambil ikan yang di Mesir, iling semongko, bawang pre, bawang putih, bawang merah, semua diiling. Ya. Padahal saudara, saya percaya kalau bangsa Israel di Mesir itu, dia kan sebagai budak. Saya percaya makanan yang dikasihkan ke dia itu pasti makanan kelas 2. Betul? Kan gak mungkin loh dipodok-podok budak loh. Ya kan? Pasti dikasih, ya mungkin yang juragannya makan sing enak, ya sisa-sisa atau mungkin ya apa saya enggak tahu. Tapi pasti yang nomor 2, enggak mungkin kasih yang terbaik, terenak. Tapi dia iling. Tapi dengan mana yang begitu luar biasa yang Tuhan kasih, dia merasa kurang. Ini sifat rakus. Ya, hati, ya itu yang pertama. Yang kedua, orang yang rakus atau serakah itu memiliki sifat ingin memperoleh lebih banyak dan dari yang diperlukan dan dalam waktu yang cepat. Ya, di ayat yang ke-32. Lalu sepanjang hari dan sepanjang malam itu dan sepanjang hari esoknya bangkitlah bangsa itu mengumpulkan burung-burung puyuh itu setiap orang sedikit-dikitnya mengumpulkan 10 homer. Kemudian mereka menyebarkan lebar-lebar sekeliling tempat perkemahan. Ya, ini kita lihat. Pada waktu Tuhan itu mengirim burung puyuh, apa yang dilakukan oleh bangsa Israel? Dia itu tidak ngambil terus dimakan, enggak, tapi mengumpulkan sepanjang hari loh. Besoknya ngumpul lagi, seolah-olah takut gak keuman. Mumpung Tuhan kasih, dia ingin ngumpulkan sebanyak-banyaknya. Bahkan setiap orang itu mengumpulkan 10 homer. Ya, 1 homer itu 360 liter. Kalau 10 homer 3.600 liter. Kalau 1 liter itu sama dengan kilo, setiap orang mengumpulkan 3,6 ton burung puyuh. Wes, saudara bayangkan sendiri. Kira-kira burung puyuh 3,6 ton itu seberapa? Ya, sak truk mungkin itu dikumpulkan. Ya, padahal dia enggak mungkin makan segitu. Nah ini loh, tipe orang rakus itu mengumpulkan segala sesuatu melebihi yang dia butuhkan. Itu rakus. Tidak diperlukan, dia lakukan. Makanya Tuhan sangat murka. Sebelum dia makan, masih di dalam mulut, Tuhan bunuh, binasakan semua orang-orang Israel itu. Ya, jadi hati-hati ya. Amsal 13 ayat yang ke-11. Ya. Bisa ditampilkan di slide. Amsal 13 ayat yang 11. Harta yang cepat diperoleh akan berkurang, tetapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Ya, tadi saya katakan bahwa ingin mendapatkan sesuatu yang lebih, tapi dalam waktu yang singkat, ingin cepat kaya, akhirnya apa? Korupsi, judi dan segala macam. Tapi firman Tuhan mengingatkan, kalau kita memperoleh harta itu dengan cepat, maka habisnya akan cepat. Betul? Ya kan? Betul. Ya. Habisnya langsung cepat.
Ya konglomerat, soge, rakus, seraka, tapi setelah kena KPK langsung dimiskinkan, langsung entek. Kan itu kan? Tapi orang yang menerima sedikit demi sedikit, Tuhan semakin tambahkan kita. Amin. Ya. Jadi mari kita hindari sifat nafsu rakus ini ya. Jadi kaya betul bisa. Karena nabi-nabi ya, Abraham, Ishak ya orang-orang kaya, ya kan? Dan Tuhan tidak melarang kita untuk kaya. Yang Tuhan larang itu jika kita ingin cepat kaya dan cinta akan uang. Itu yang Tuhan tidak mau, karena itu ada nafsu rakus. Tapi kalau kaya itu memang Tuhan mau. Ya, Lukas 3 ayat 14. Lukas 3 ayat 14. Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, dan kami, apakah yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes kepada mereka, jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu, ya kan? Kadang-kadang itu masalah yang kita hadapi saat ini tuh akibat kita tidak mencukupkan diri dengan gaji kita, ya kan? Gajinya 5 juta, kreditnya 10 juta, ya kan? Bayar tiap bulannya 10 juta, gajinya cuma 5 juta, terus ada masalah nyalakan Tuhan. Nah ini kebanyakan seperti itu ya. Tapi Tuhan mengajarkan, ayo cukupkan dirimu dengan gajimu ya, kasih gajian ya, mungkin perpuluhan untuk Tuhan, sisanya cukupkan dengan sisa gajimu itu ya. Dan saya percaya Tuhan akan terus menambahkan berkat bagi saudara-saudara saya ya. Dan juga baca lagi di Ibrani 13 di ayat yang ke-5. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak membiarkan kau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau ya. Ayat ini sering kali dibaca ya, tapi kadang-kadang kita sering lupa pada waktu kita menghadapi masalah ya. Tuhan sering kali mengatakan, aku loh tidak pernah meninggalkan kamu, aku loh tidak pernah membiarkan kamu ya. Tapi kadang-kadang kita sendiri yang tidak percaya. Mosok si Tuhan, buktinya kok seperti ini. Karena apa? Karena kita tidak bisa mencukupkan diri dengan apa yang ada pada diri kita ya. Merasa tetap kurang terus ya. Dan saya percaya ya, bahwa memang kita diciptakan Tuhan itu untuk bekerja, betul? Ya kan? Bekerja untuk apa? Ya kita bisa menjadi, supaya hidup kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Ya, bekerja, jangan malas. Ya, bekerjalah, jangan malas, tapi jangan tamak, jangan serakah. Ya, kalau kita berbicara masalah bekerja, ya kita ingat tentang slogan semboyan pada waktu kita sekolah. Ora et labora. Apa artinya, saudara? Berdoa dan bekerja ya. Tapi ada 4 tipe antara berdoa dan bekerja itu. Yang satu, doanya lemah, bekerjanya juga lemah. Ini orang yang malas, gak tahu berdoa, gak mau bekerja. Ada orang yang seperti itu. Tipe orang ini adalah tipe orang yang suka ngelamun. Kerjanya cuma bayangkan, nanti saya dapat undian 1 miliar, ya kan? Kira-kira uangnya tak untuk apa sih? Oh untuk ini, oh beli HP, oh beli ini, oh nyumbangkan gereja aja, nanti 100 juta, oh kaken 50 juta, belum oleh, wis pelit. Hidup dalam khayalan. Ini orang yang doanya lemah, kerjanya lemah. Ya, ini semestinya tidak ada di bumi ini. Karena apa? Tuhan katakan orang yang tidak bekerja tidak boleh makan, kan gitu kan? Ya ini malas. Ada loh tipe, jangan saudara menganggap mana ada Pak, loh ada. Saya pernah menemui orang seperti itu, malas, hanya mengandalkan belas kasihan orang itu. Ada yang seperti itu. Ya. Yang kedua, doane kenceng, ya kan? Kerjane males. Ya. Ini orang yang mengandalkan mujizat, ya kan? Kok gak kerja? Aku berdoa Pak, wis minta Tuhan berkati, terus saya percaya Tuhan pasti berkati, terus gak kerja. Ya saya menantikan mujizat aja Pak dari Tuhan.
Itu orang-orang seperti itu ada? Ada. Ya kan? Ada. Makanya Tuhan pada waktu Tuhan ada di sebuah pantai, orang-orang datang, Tuhan ngomong apa? Kamu mencari aku bukan karena melihat tanda-tanda, tapi kamu karena makan roti dan kenyang. Dia ingin melihat mujizatnya tok, ya, enggak mau apa-apa, ya, hati-hati, ya, kenceng doane, males kerjone, enggak boleh, ya. Yang ketiga, doane males, kerjanya keras. Oh ini ada, ya kan? Sehingga apa? Wes tidak ada waktu untuk ibadah. Minggu gak ibadah, eman Pak, tokone minggu-minggu rame, ya kan? Minggu-minggu rame, eman tutup, ya kan? Ini orang yang tipe doanya lemah, kerjanya keras, itu orang yang apa ya? Tidak mau kalau dia ajak untuk ibadah. Rasanya rugi gitu loh, diajak. Wis waktu adalah uang. Setiap ke gereja nonton jam, cek suwine pendeta khotbah apa, kepingin cepat pulang, cepat buka toko. Ya, itu orang tipe orang yang doanya lemah, kerjanya keras, sampai lupa kesehatan. Ya kan? Kerja terus, belum bisa menikmati kekayaannya, Tuhan panggil. Loh, ya, mosok terus kekayaannya dipendem nyampet ini, kan enggak mungkin. Ya, makanya hati-hati. Yang betul adalah doa keras, kerjanya keras. Itu ya, jangan dipilih-pilih yang lain, tapi doa kenceng, tapi tetap apa yang menjadi bagian kita juga kita kerjakan. Ya, supaya apa? Supaya Tuhan sungguh-sungguh memberkati kita. Tuhan tidak mau kita ini males. Makanya Tuhan ngomong belajar ambil semut. Ya, kadang-kadang Tuhan itu suruh niru hewan yang lain loh. Ya, padahal kita ini ciptaan yang paling mulia, tapi kadang-kadang Tuhan itu suruh ngelihat contoh hewan, ya kan? Semut suruh ngelihat itu loh, rajin semut itu, meskipun gak enaknya mimpin tapi rajin. Kita jangankan ada yang mimpin, tidak ada yang mimpin tambah gak karu-karuan, ya kan? Oh enak sih mimpin gak karu-karuan, apalagi gak ada yang mimpin, wah gak karu-karuan. Ya, mari kita baca iya. Saya akan mencukupkan diri kita, ya kan? Saya tidak tamak, saya percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan saya, Tuhan tidak pernah membiarkan saya, ya. Tuhan pasti memberkati saya, amin. Ya, bersyukur, ya. Bersyukur senantiasa kepada Tuhan, ya. Terus yang ketiga, Tuhan itu sangat benci dan murka terhadap orang-orang yang serakah atau rakus, ya, di ayat yang ke-33, selagi daging itu ada di mulut mereka sebelum dikunyah, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap bangsa itu dan Tuhan memukul bangsa itu dengan suatu tula yang sangat besar, ya. Wes gak sempat makan, gak sempat menikmati berkat Tuhan, Tuhan bunuh mereka, ya. Padahal Tuhan itu sudah baik ngasih burung puyuh. Kayak burung puyuh cek rakus gak dimakan-makan, mek dikelompok notok selama 2 hari. Masing-masing orang nyimpen 3,6 ton. Oh, Tuhan marah loh. Ya, sampai apa? Dibunuh semua oleh Tuhan. Ya, biarlah ini dihindarkan dari kita semua. Ya. Kolose 3 ayat 5 sampai dengan 6. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakaan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Jadi orang rakus itu disamakan dengan orang penyembah berhala. Loh kok bisa Pak? Iya, karena orang rakus itu memberhalakan makanan. Orang rakus itu memberhalakan kekayaan, sehingga disamakan dengan orang penyembah berhala. Ya. Kalau orang penyembah berhala berarti apa? Tidak layak masuk di dalam kerajaan surga. Ya, kita baca di Efesus 5 ayat yang ke-5. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan
Allah. Loh, ya kan? Kadang-kadang kita melupakan ayat ini. Yang dipikir itu masuk surga itu orang yang nggak membunuh, ya kan? Nggak berzina, nggak apa. Tapi ternyata orang serakah pun nggak dapat bagian loh. Serakah, pelit itu nggak dapat bagian di dalam kerajaan surga. Ya. Jadi surga itu standar kehidupan anak-anak Tuhan itu begitu tinggi, ya, begitu tinggi. Jadi kalau saudara sudah mengikuti Tuhan Yesus, mari kita mengikuti apa yang menjadi teladan yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ya. Jadi kita renungkan bahwa iya, ternyata keserakahan itu sama dengan penyembah berhala. Saya tidak nyembah berhala, tapi kalau saya serakah, podo ae. Ya kan? Hati-hati. Ya, hati-hati. Ya. Terus yang keempat, ya. Ini tadi yang saya katakan, Tuhan itu sanggup memberkati kita lebih dari yang kita pikirkan atau yang kita perlukan, ya kan? Pada waktu bangsa Israel ini bersungut-sungut, ya kan? Saya teringat makan ikan di Mesir, bawang pring segala macam, ya. Tuhan kasih daging, ngomong, Tuhan berfirman kepada Musa, aku akan memberikan daging dan mereka akan makan sebulan penuh, ya. Musa mulai mikir, ya kan, coba kita baca di ayat yang ke-21 sampai dengan 23. Ya. Tetapi kata Musa, bangsa yang ada bersama aku ini berjumlah 600.000 orang berjalan kaki. Namun engkau berfirman, daging akan kuberikan kepada mereka dan genap sebulan lamanya mereka akan memakannya. Dapatkah sekian banyak kambing, domba, lembu, sapi disembeli bagi mereka sehingga mereka mendapat cukup? Atau dapatkah ditangkap segala ikan di laut bagi mereka sehingga mereka mendapat cukup? Tetapi Tuhan menjawab Musa, masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu? Sekarang engkau akan melihat apakah firmanku terjadi kepadamu atau tidak. Nah ini, kadang-kadang kita juga seperti Musa loh. Ya, waktu Tuhan janji, Tuhan kamu memberkati. Gimana Tuhan cara memberkati Tuhan? Ya kan? Oh saya ini seperti ini, ya kan? Saya ini nggak berpendidikan, mulai memakai akal kita. Musa juga begitu. Pada waktu Tuhan mengatakan, aku akan memberikan daging, ya kan? Dan mereka akan makan sebulan penuh. Musa mulai mikir, loh, ini loh orang-orang yang berjalan kaki ada 600.000. Terus kita suruh makan daging selama 1 bulan. Berapa kambing, lembu, domba yang akan saya sembeli Tuhan? Gitu loh, mikir mulai, ya kan? Tapi Tuhan tegur, loh, masakan kamu enggak tahu kuasaku? Ya, kuasaku bisa melakukan itu. Baru Musa sadar, oh ya Tuhan. Kadang-kadang kita seperti itu, ya kan? Pada waktu Tuhan menjanjikan sesuatu, masa sih Tuhan? Ya kan? Dulu saya pernah dibuatkan, Pak Bambang kok akan berkeliling dari negara ini ke negara ini. Saya cuma berpikir, ke Jakarta aja enggak tahu Tuhan, kok berkeliling-keliling, mulai pikir toh, ya kan? Ternyata kan Tuhan genapi. Ternyata setelah berapa tahun Tuhan genapi ke sini, ke negara ini, negara ini, negara ini, negara. Tuhan genapi. Ya, makanya kalau sudah dijanjikan oleh Tuhan, mari jangan pakai pikiran, ya, tapi diamini aja. Diamini itu, amin Tuhan. Saya percaya janjimu itu ya dan amin. Gitu, ya kan? Seringkali kan saya katakan istri saya belum punya anak dulu toh, pernah saya saksikan toh, belum punya anak itu Tuhan janjikan, kamu pasti punya anak. Mosok Tuhan, wong indung telure buntu kok punya anak, ya kan? Nyata setelah berapa punya anak, ya kan? Bahkan terus banyak anaknya 4, ya kan? Padahal akhirnya salib semua dengan orang-orang yang dulu mungkin Pak Bambang belum punya anak, sangat mandul segala macam. Ternyata mereka yang dulu mengatakan itu anaknya banyak saya sekarang, gitu loh. Artinya apa? Nggak ada yang mustahil, gitu loh, ya kan? Makanya jangan pakai pikiran. Kalau Tuhan sudah menjanjikan sesuatu dan itu sesuai dengan firman Tuhan, ya segala nubuatan harus dikembalikan kepada firman Tuhan. Ya, kalau misalnya ada nubuatan, kamu harus bercerai dengan istrimu itu gablek, itu berarti bukan dari Tuhan. Ya. Tapi kalau segala sesuatu yang asalnya dari Tuhan, kita harus imani. Amin. Terjadilah. Itu. Jangan mikir-mikir yang aneh-aneh. Wis tak mungkin Tuhan, wis tak mungkin Tuhan, gitu. Ya kan? Tak mungkin. Ya kan? Akhirnya mungkin. Ya, mungkin.
Saya diutus ke negara ini, negara ini, negara ini. Ya gak keluar uang. Karena apa? Karena Tuhan yang menepati janji. Ya, kalau saya mikir, kapan duit-duit yang luar negeri, ya kan? Beli tiket ya, cek larangi, durung hoteli, belum makani, ya kan? Mikir. Tapi kalau Tuhan menggenapi, orang lain yang ngasih. Amin. Orang lain yang memberkati kita. Ya, makanya jangan mengandalkan pikiran kita, tapi andalkan pikiran Tuhan. Ya, Tuhan itu Allah yang Maha Kuasa. Kalau saat ini saudara merasa, Tuhan, saya butuh sesuatu, berdoalah kepada Tuhan. Ya, dan Tuhan akan memberikan yang terbaik. Mungkin saudara minta A, Tuhan kasih B. Ya, ini bangsa Israel ini semestinya tidak minta daging. Bangsa Israel itu minta ikan, tapi Tuhan kasih burung. Ya, artinya apa? Kadang-kadang apa yang kita minta lain dengan yang Tuhan kasih. Ya, tapi yang Tuhan kasih itu yang terbaik bagi saudara dan saya. Ya, jangan protes. Tuhan, aku njaluk iki kok dikei iki, ya kan? Tapi kalau saudara, oh ternyata ada maksud Tuhan yang begitu luar biasa. Ya, saya minta ini kok dikasih ini, ya kan? Kalau ada suatu cerita toh, ada seorang perempuan, ya kan? Punya pacar ganteng, ya kan? Ternyata pacarnya diserobot orang, ya kan? Diserobot orang, wah dia putus asa, ya. Dia putus asa, Tuhan, kok begini ya Tuhan, itu pacar saya ganteng pol, wis banyak diidam-idamkan cewek-cewek, tapi sekarang diserobot orang, saya ini gimana Tuhan? Langsung dia putus pelayanan, ya, karena merasa apa? Tuhan tidak memperhatikan dia. Tapi dia renung-renungkan, akhirnya dia kembali pelayanan. Ya, tapi pada waktu kembali pelayanan, dia dipertemukan oleh seseorang, orangnya kurus, kering, keriting, hitam. Dan Tuhan katakan, itu jodohmu. Loh, orang yang paling pikiran dulu punya ganteng, ya kan? Sekarang kok dikasih sing elek Tuhan, ya kan? Tapi dia bertuhan, kalau ini benar-benar dari Engkau, terjadilah, terjadi. Ternyata laki-laki itu terjadinya apa ya, penginjil yang terkenal di Amerika itu Abraham apa? Billy Graham. Ternyata dia orangnya. Loh. Ternyata bekas pacarnya dulu masuk penjara, kena narkoba. Loh itu loh. Ya, kadang-kadang kita mikir kok gini Tuhan, padahal Tuhan tahu. Kamu ojo sama itu orang itu bahaya. Tuhan kasih yang ketokane elek, ternyata jadi orang yang terkenal sedunia. Yang bernama Billy Graham. Kita pun seperti itu, ya kan? Jadi kalau diberi Tuhan, jangan melihat apa yang ditampak, tapi lihatlah siapa yang memberi, gitu loh. Ya kan? Kalau sudah diberi orang, bisa dilihat sapa sing ngeki. Iku wis gak kira tulus, ya kan? Wis tahu. Tapi kalau yang memberi Tuhan, itu pasti yang terbaik. Amin. Ya, enggak mungkin Tuhan kasih yang ecek-ecek yang enggak, wis asal-asalan wis tak kasih, enggak. Loh. Saudara belum pernah makan burger. Elia sudah pernah makan burger. Iya kan? Di Gunung Kerit. Dikasih apa? Roti dan daging dikirim oleh burung gagak. Loh. Mungkin kita yang sini belum pernah. Pak, saya belum pernah makan burger, roti dan daging. Elia sudah pernah. Minumnya air sungai Kerit, aqua. Loh, ya kan? Kita bayangkan Tuhan bisa melakukan gitu loh. Ya kan? Kalau kita renungkan ini semua, saya percaya saudara tidak pernah bersungut-sungut tapi tetap bersyukur dalam segala keadaan. Amin. Percaya gitu. Karena apa? Tuhan yang kita sembah itu tidak berubah dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Ya, ya memang Tuhan tidak bisa berbuat seperti zaman dulu. Misalnya, saya kelaparan tiba-tiba burung gagak ngasih roti, ya enggak. Ya kan? Tapi kadang-kadang ada. Saya baru teringat. Ada seorang kesaksian, ya, anaknya itu kepingin telur, ya, telur. Saya kepingin telur. Waduh, mama belum ada telur nak, ya kan? Mama belum belanja, uang mama pas untuk beli nasi dan ini. Mama saya kepingin telur, ya. Tiba-tiba ada tek di pintu. Dilihat ada ayam, ya kan? Kok ayam? Ya wis karena kasihan dia buka. Masuk rumah, nelur.
Ada yang seperti itu ternyata. Loh, ya sama tak? Iya, kadang-kadang Tuhannya seperti itu loh, ya. Aneh-aneh kadang cara-cara Tuhan, ya. Makanya kita ini ojo bersungut-sungut, ya kan? Ojo duh Tuhan dia tenung, anakku nyaluk telur, kamu Tuhan ngasih telur. Enggak, tapi tetap bersyukur aja. Pasti Tuhan akan kirim. Amin. Tuhan akan kirim. Saudara perlu apa? Asal itu sesuai dengan kehendak Tuhan loh ya. Jangan Tuhan saya kepingin istri kedua, akan Tuhan kasih, ya. Tapi Tuhan saya ingin suami saya seperti ini, ya kan? Suami saya memiliki hati yang takut akan Tuhan pasti kabulkan. Doa-doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan pasti Tuhan kabulkan. Tuhan tolong istri saya supaya tidak cerewet, supaya kalau penuh kasih, Tuhan pasti kabulkan. Gitu, ya. Jadi mari pada pagi hari ini kita diingatkan jangan rakus, ya. Kalau bicara masalah rakus itu bicara perut, betul? Siapa yang lemah di perut? Laki-laki. Nah, jadi kerakusan itu dominan dalam laki-laki. Tuhan ciptakan laki-laki itu perut ini sebagai kelemahannya, ya. Makanya kalau ada suami pulang kerja yang ditanya, "Ma, ada makanan atau enggak?" Perut, ya. Tapi perempuan lain, mata, telinga, itu perempuan, ya. Jadi kalau laki-laki biasanya ya, apalagi kalau di kantor ada bisnis gitu ya, kalau yang datang laki-laki langsung diajak makan dulu. Biasanya orang laki-laki kalau sudah kenyang, wis gak iso mikir sing aneh-aneh. Iya yo ya. Kan biasa gitu kalau dijak makan dulu, ya wis kenyang, dijak omong apa, setuju. Tapi wis lapar, wah mulai pikiran ini macam-macam. Ya. Jadi mari kita kendalikan kehidupan kita ya, jangan serakah, jangan rakus ya, baik terhadap makanan, baik terhadap uang atau harta kekayaan. Percayalah bahwa Tuhan itu baik, percayalah bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Dan marilah kita mencukupkan diri dengan apa yang ada dan tetap mengucap syukur. Dan saya percaya Tuhan pasti memberkati saudara. Ya, karena Tuhan kita ini Tuhan yang rindu untuk memberkati, bukan Tuhan yang pelit, tapi Tuhan rindu untuk senantiasa memberi. Tinggal kita sendiri siap atau enggak kalau diberi. Ya, kadang-kadang orang diberi banyak tambah menjauh daripada Tuhan. Ada. Ya kan? Ada. Ya. Makanya siapkan wadah untuk berkat Tuhan. Ya. Siapkan. Kalau saudara belum siap, Tuhan pasti akan beri. Kalau saudara sudah siap, Tuhan pasti akan berkati. Amin. Ya, amin. Untuk firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita nyanyikan "Ku Yakin Saat Kau Berfirman".